Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, jumpa lagi dengan Coach Luken Sunarto pada channel Klinik Bahasa dan Sastra Indonesia. Saudaraku, rekan-rekan, guru yang saya hormati, pada kesempatan ini Coach Luken akan menyampaikan perihal penulisan PTK ini yang tahap ke-6, yaitu tentang penulisan bab 3. Saudaraku, saya mulai apa dan bagaimana penulisan bab 3. Bab 3 dalam laporan penelitian tindakan kelas berisi 8 subbab. Ke-8 subbab tersebut antara lain mulai dari setting penelitian, rancangan penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, indikator keberhasilan, personalia penelitian, dan yang ke-8 adalah jadwal penelitian. Baik, saudaraku, akan saya mulai dengan subbab yang pertama atau bagian pertama, yaitu setting penelitian. Pada bagian ini berisi penjelasan tentang subjek, tempat, objek, dan waktu penelitian. Jadi, sehingga paparannya akan berupa 1. Subjek penelitiannya adalah siswa kelas 9G SMP Negeri 1 Pace tahun pelajaran 2021-2022 dengan jumlah 32 siswa. Dan nomor 2, tempat penelitian ini di SMP Negeri 1 Aceh. Begitu. Lalu yang ketiga, objek penelitiannya ada 2, yaitu tentang yang diteliti dan tentang objeknya. Kedua. Jadi pertama adalah menulis teks persuasif, yang kedua adalah model pembelajaran visit school online. Waktu penelitiannya 3 bulan, mulai dari bulan Oktober, November, Desember tahun 2021. Selanjutnya, saudaraku, bagian B, rancangan penelitian ini berisi jawaban dari pertanyaan apa yang dilakukan sesuai dengan langkah-langkah strategi, metode, atau model pembelajarannya sesuai dengan judul di atas. Sehingga uraiannya berupa langkah-langkah pelaksanaan penelitian tindakan kelas dalam 2 siklus, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Begitupun untuk siklus 2 juga demikian. Jadi saudaraku, di bagian rancangan penelitian akan mengupas, akan mendeskripsikan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh peneliti atau oleh kita pada tahap perencanaan itu seperti apa. Misalnya pada tahap perencanaan, guru mendata hasil tes awal dari subjeknya, dari kelas 9G ini tadi. Kemudian tahap berikutnya tahap pelaksanaan, guru melakukan sesuai dengan RPP yang muncul di situ, yang disiapkan di situ. Dan seterusnya sampai dengan siklus kedua juga
melaksanakan RPP yang kedua. Tentu saja setiap siklus dilaksanakan dalam waktu yang berbeda. Ya paling tidak seminggu setelah itu. Jadi siklus pertama minggu ini, siklus kedua minggu depan. Karena siklus tersebut diakhiri dengan kegiatan yang berupa refleksi dan persiapan untuk siklus selanjutnya. Oke, saudaraku, memasuki yang instrumen yang C. Bagian C berupa instrumen penelitian. Ini akan mendeskripsikan tentang soal tes awal, tes akhir siklus 1, dan tes akhir siklus 2. Bagaimana soal-soalnya harus muncul di bahasan ini. Kemudian halaman berikutnya adalah rubrik penilaiannya. Selanjutnya juga kita menyiapkan format pengamatan aktivitas dan respon siswanya saat pembelajaran berlangsung. Lalu berikutnya ada kuesioner atau angket yang akan diisi oleh siswa. Kemudian kita juga menyiapkan data hasil tes siklus 1, data hasil tes siklus 2, hasil pengamatan siklus 1, dan hasil pengamatan pada kegiatan siklus 2, serta catatan kejadian pada saat penelitian, baik siklus 1 maupun siklus 2. Ini format-format ini yang harus kita isi, yang nantinya akan muncul, akan simpulkan pada bab 4, dan kita angkat juga sebagai lampiran dalam laporan penelitian tersebut. Selanjutnya, saudaraku, untuk bagian yang D, teknik pengumpulan data, ini mendeskripsikan bagaimana cara memperoleh data tersebut. Pertama, data tersebut kita peroleh dari 1, hasil observasi. 2, buku catatan siswa. 3, daftar hadir. 4, hasil ulangan harian. 5, pekerjaan rumah. Dan yang 6, tugas-tugas sekolah. Ya, nanti dari hasil itu setelah kita adakan tes akhir siklus 1, maka data penilaiannya akan muncul. Kalau di data awal presentasinya kelihatan berapa, kemudian di data yang kedua presentasi keberhasilan siklus 1 berapa, lalu kita bandingkan dengan presentasi keberhasilan pada siklus kedua berapa. Ini nanti akan tampak pada pelaksanaan penelitian. Nah, selanjutnya untuk bagian yang E, yaitu teknik analisis data. Bagaimana seorang peneliti menganalisis datanya? Ini akan kita deskripsikan pada teknik analisis data. Nanti deskripsinya bisa seperti ini. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah melalui 2 sumber, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Untuk data kuantitatif berupa membandingkan hasil tiap siklus secara deskriptif. Sedangkan untuk data kualitatif membandingkan tingkat ketuntasan. Dibuat presentasi jumlah siswa yang berhasil setiap siklus, lalu disimpulkan dengan kata-kata. Akhirnya kita dalam hal ini akan mendasarkan diri pada bagian yang F. Apa yang harus diisikan di bagian F? Indikator keberhasilan.
Nah, nanti kalimatnya bisa begini. Penelitian ini dikatakan berhasil apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Ya, sekian persen siswa telah memperoleh nilai di atas 75 misalnya. Yang kedua, sekian persen siswa telah aktif dalam diskusi. Yang ketiga, sekian persen siswa merespon positif terhadap pelaksanaan atau pemberian model kelas visit atau visit kelas online. Nah, ini akan diuraikan di sini. Kemudian selanjutnya uraian tentang identitas peneliti dan pengamat. Apabila kita didampingi oleh pengamat akan dideskripsikan pada bagian G, yaitu personalia penelitian. Siapa saja yang ikut berkecimpung saat penelitian. Tuliskan di situ nama, NIP-nya, mengajarnya, tugasnya di mana, apakah dia sebagai peneliti atau kolaborator. Nah, ini kita munculkan di sini, di bagian ini. Dan yang terakhir, saudaraku, untuk metodologi penelitian atau untuk bab 3 dalam penelitian ini diakhiri dengan jadwal penelitian. Di bagian jadwal penelitian, apa yang harus diisikan? Nah, isinya adalah menyebutkan tanggal dari kegiatan berikut dalam bentuk tabel. Misalnya, pembuatan proposal, ini tanggal berapa sampai tanggal berapa. Membuat instrumen atau RPP, nah, menjaring data awal tanggal berapa, merefleksikan kegiatan awal tanggal berapa, merencanakan siklus 1, melaksanakan siklus 1, mengobservasi siklus 1, dan refleksi siklus 1. Ini tanggal berapa saja. Otomatis dari kegiatan 1 sampai 8 secara urut. Begitupun untuk merencanakan siklus 2, melaksanakan siklus 2, observasi siklus 2, refleksi siklus 2, dan seterusnya ditindaklanjuti dengan menyusun laporan, merevisi laporan, melaksanakan seminar, dan akhirnya diakhiri dengan pengesahan. Sehingga kegiatan nomor 1 sampai dengan 16 ini dilaksanakan paling sedikit atau minimal 3 bulan. Itulah yang dinamakan dengan jadwal penelitian. Jadi terjadwal. Mulai dari kegiatan 1 sampai dengan kegiatan pengesahan. Demikian saudaraku, rekan-rekan guru, mudah-mudahan sekelumit pembahasan bab 3 ini bisa menambah wawasan kita semua dalam rangka melaksanakan penelitian dan menulis laporan penelitian. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.